Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Afifah dengan NIM 53020210063, mahasiswa semester 5 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Adanya pembuatan video ini karena untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan seputar kitab Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abd Al-Mun'im Al-Maraghi. Nah, Tafsir Al-Maraghi itu merupakan salah satu karya-karya beliau Al-Maraghi yang paling besar dan fenomenal. Nah, karyanya itu menjadi salah satu kitab tafsir modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yang mana tafsir tersebut itu menggunakan suatu penafsiran yang menitik beratkan penjelasan Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksionalnya. Kemudian menyusun kandungan ayatnya untuk memberikan suatu petunjuk kehidupan. Kemudian merangkaikan pengertian ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Selanjutnya latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut. Nah, latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut itu secara implisitnya dapat dilihat di mukadimahnya. Di sini dijelaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi penulisan kitab tafsir tersebut. Yang pertama yaitu faktor eksternalnya, itu karena beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut yang berkisar pada masalah tafsir. Tafsir apa yang mudah dipahami dan tafsir apa yang bermanfaat dan mudah dipelajari, dipahami dengan masa yang singkat. Nah, mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau agak merasa kesulitan karena sekalipun tafsir tersebut bermanfaat dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam persoalan agama, masalahnya sudah banyak tafsir itu banyak dibumbui dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu yang lain. Yang ini itu merupakan sebagai hambatan bagi pemahaman Al-Quran secara benar bagi pembacanya. Di samping itu pula, kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi dengan penafsiran-penafsiran yang menggunakan istilah-istilah ilmiah yang menurutnya pada saat itu belum sangat dibutuhkannya, karena analisa ilmiah ini hanya berlaku untuk seketika atau relatif. Gitu. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari beliau sendiri, bahwa beliau itu mempunyai cita-cita untuk sebagai penerang pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir. Untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya, berangkat dari bidang bahasa Arab karena beliau sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad. Nah, baik belajar maupun mengajar merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, yang simpel, dan serta mudah untuk dipahami. Selanjutnya untuk corak penafsiran dan sistematika penulisan. Dari aspek kecenderungan atau corak yang paling dominan di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, beliau menggunakan corak al-adabi al-istimai. Kemudian untuk sistematika penulisannya berbeda dengan tafsir Salafi yang sistematika penulisannya itu relatif sederhana. Meski pembahasannya sangat mendalam, Al-Maraghi menyusun tafsirnya dengan sistematika yang lebih bercorak. Nah, sistematika dan langkah-langkah penulisannya yang digunakan ini dijelaskan beliau sendiri di dalam mukadimah tafsirnya. Yang pertama yaitu menghadirkan satu, dua, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian penjelasan kosakata yang sulit. Kemudian penjelasan ayat secara umum.
dan penjabaran ayat secara rinci. Nah, dengan pola yang sedemikian sistematis, wajar jika banyak yang mengatakan kitab tafsir ini mudah dipahami dan dicerna sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah dalam memahami Al-Quran serta relevan dengan problematika yang muncul pada masa kontemporer. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam tafsir Al-Maraghi. Yang pertama itu kelebihan dari tafsir Al-Maraghi itu diantaranya terdapat penjelasan kosakata atau mufradat yang sulit dipahami. Nah, hal ini itu tentunya sangat memudahkan bagi para pembaca untuk mempelajari tafsir, khususnya bagi pembaca yang awam. Nah, selain itu di dalam tafsir Al-Maraghi juga terdapat penjelasan ayat secara global atau ijmal, umum. Nah, dengan adanya penjelasan secara global ini memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu ayat Al-Quran. Nah, keunggulan lainnya yaitu adanya penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, kemudian dikuatkan lagi dengan penjelasan tafsir yang lebih mendalam, baik dengan ayat Al-Quran yang lain atau menggunakan hadis-hadis Nabi. Nah, Al-Maraghi juga berupaya menunjukkan kaitan atau hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain pada zaman masa kini. Al-Quran yang notabene adalah pedoman atau petunjuk umat manusia sampai akhir zaman mampu dibuktikan dengan keilmuan secara ilmiah. Nah, sementara itu untuk kelemahan tafsir Al-Maraghi yaitu mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu sorof, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Walaupun masuknya ilmu-ilmu tersebut di dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan mufasir terdahulu, bagi para menurut Al-Maraghi sendiri, dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca untuk mempelajari kitab-kitab tafsir ini. Nah, pembahasan terhadap ilmu-ilmu tersebut itu mempunyai bidang tersendiri dan sebaiknya tidak dicampurkan dalam tafsir Al-Quran, meski ilmu-ilmu tersebut sangat penting dan harus dikuasai oleh seorang mufasir. Selanjutnya untuk pandangan ulama terhadap Al-Maraghi, yaitu yang pertama menurut Abdul Mun'im M. Hasanin, guru besar tafsir dan ulum Al-Quran pada Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini adalah seorang ulama yang ahli dan banyak menulis dalam berbagai bidang ilmu agama seperti tafsir, nahwu sorof, balaghah, alaq, dan lain-lain. Tidak mempunyai keahlian khusus seperti sekarang, namun ia ahli dan menguasai tentang ilmu agama. Kemudian menurut Syekh Zaki Ismail Al-Maraghi, Inspektur Ma'had Al-Diniyah Al-Azhar, menilai bahwa Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini telah memenuhi syarat sebagai seorang mufasir karena ia telah menelaah semua kitab-kitab tafsir dan pendapat-pendapat para mufasir. Nah, ia seorang pembaharu yang berpikiran bebas dan tidak memeluk mazhab tertentu. Ia bukan penyempurna pendapat mufasir terdahulu, tetapi ia menempuh jalannya sendiri karena mufasir berbicara sesuai dengan pendapatnya atau apa yang telah ditelaahnya. Namun beliau memang banyak terpengaruh oleh tafsir Al-Manar, sebab Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho adalah guru beliau, guru Al-Maraghi. Kemudian juga ada menurut Abdurrahman Hasan Habnaka, dosen tafsir dan ulum Al-Quran pada Dirosah Ulia pasca sarjana Universitas Ummul Qura Mekah, mengatakan bahwa Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah termasuk ulama Al-Azhar yang modern dan dapat menyajikan pendapat-pendapatnya yang sesuai dengan keadaan zaman, yang sesuai dengan zamannya. Nah, ia mempunyai pemikiran-pemikiran baru di bidang tafsir yang berbeda dengan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu karena ia telah memenuhi syarat sebagai seorang mufasir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.